Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah materi terakhir untuk mata kuliah metode statistika semester ini, dimana seperti yang saya janjikan sebelumnya, materi minggu lalu. Di sini saya mulai menunjukkan bagaimana pembangkitan data sesuai model, tapi yang sudah dilepas dari standar, yang sudah lepas dari asumsi dasar. Jadi ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi, ya, sehingga butuh modifikasi pada pembangkitannya. Kemudian hasil bangkitan ini dimanfaatkan untuk proses simulasi selanjutnya. Jadi tidak hanya membangkitkan saja selesai, tidak. Ini butuh memang pembangkitan ini tujuannya adalah sebagai input dari proses simulasi selanjutnya. Oke, jadi untuk yang pertama saya kasih contoh di sini, misalkan minggu lalu atau materi sebelumnya saya sudah menunjukkan kepada kalian bagaimana membangkitkan sampel, pengamatan dalam sampel yang memiliki sebaran normal dengan nilai tengah tertentu mu ragam sigma kuadrat, ya. Pada materi sebelumnya saya menjelaskan pembangkitan ini dengan konsep model nilai tengah, fokus pada model mu plus galat. Tapi sebetulnya pembangkitan ini juga bisa langsung menggunakan random normal, ya, yang tidak perlu pakai sifat aditif mu plus galat, langsung fokus ke pembangkitan y-nya saja juga bisa. Nah, di sini tujuan saya adalah mendapatkan membangkitkan data dengan ukuran sampel tertentu, tapi P% diantaranya adalah pencilan. Jadi misalkan di sini saya tetapkan ukuran sampelnya adalah N besar, ya, di mana pengamatan 1 sampai pengamatan ke N ini diasumsikan berasal dari sebaran normal dengan mu dan sigma kuadrat. Setting pembangkitannya seperti itu. P% diantaranya pencilan, berarti nanti kamu akan berusaha menciptakan N kecil diantaranya yang merupakan perkalian persentasenya ini menjadi angka yang nilainya jauh lebih besar atau jauh lebih kecil dari nilai Y yang ini, ya, yang secara umum. Jadi nilai Y secara umum, nilai tengahnya mu ragam sigma kuadrat, nanti N kecil diantaranya jauh lebih besar atau jauh lebih kecil. Nah, di sini aturan berapa atau outlier atau pencilan itu adalah angka-angka yang nilainya berapa. Di sini ada teori pada sebaran normal, bahwa sebaran normal itu sebagian besar berada di posisi plus minus mu plus minus 3 sigma. Jadi interval mu plus minus 3 sigma itu masih dianggap data normal, bukan pencilan. Data yang sesuai distribusi normalnya, tidak berupa pencilan. Jadi kalau kamu menginginkan ada pencilan, maka nilai yang kamu punya harus memiliki nilai tengah yang jauh lebih besar daripada nilai tengah yang dispesifikasikan di sini. Di sini salah satu cara yang saya tunjukkan, ada cara lain, tapi ini cara yang paling mudah. Kamu harus membangkitkan bilangan normal lain yang nilai tengahnya mu plus 4 sigma kalau mau dapat angka besar, atau mau jika ingin mendapatkan angka yang lebih kecil mu minus 4 sigma gitu, ya, mestinya. Oke. Jadi di sini nanti N kecil di antara sampel berukuran N besar ini akan digantikan dengan outlier. Berarti ada dua kali proses pembangkitan. Proses pembangkitan normal yang umum, yang nanti menjadi populasi induknya seolah-olah. Kemudian N diantaranya digantikan dengan pengamatan yang juga distribusi normal, tapi normalnya itu mempunyai nilai tengah yang jauh berbeda dari yang induknya ini. Bedanya sampai dengan 4 sigma. Kenapa 4 sigma ini saya atur sendiri, tapi pedoman umumnya adalah pencilan itu selalu di luar interval plus mu plus minus 3 sigma. Oke. Nanti digantikan N diantaranya atau P% diantaranya itu diganti dengan Y yang dibangkitkan dari nilai tengah yang lain. Oke. Jadi di sini prosedurnya seperti tadi, ya, ini induk, ini nanti beberapa diantaranya diganti dengan yang ini.
Sehingga prosedurnya nanti kira-kira ini ada beberapa yang berupa konstan seperti mu, n besar pasti, mu, sigma, ya, P persentase. Kalau ini n kecil kan hasil perhitungan ya dari P persen kali n. Jadi kamu harus tahu mau membangkitkan berapa, misalkan 100 di sini contoh saya, dan 5% diantaranya adalah pencilan, sehingga nanti tinggal hitung aja berapa n kecil. Kemudian butuh mu, butuh sigma. Ya, mu 10, sigma kuadrat 4, berarti sigmanya 2. Nanti untuk pencilan nilai tengahnya tinggal menyesuaikan dengan rumus ini, dan itu masuk ke proses. Jadi proses yang pertama yang untuk mendapatkan pengamatan yang induk ya dari sebaran normal dengan nilai tengah 10,4, ini yang induk yang normal ya, yang bukan pencilan ya. Yang bukan pencilan 1 sampai 100. Kemudian 5 diantaranya, 5 dari mana? 5% dari 100. Dipilih secara random untuk diganti dengan hasil bangkitan yang ini, yang menggunakan nilai tengah yang bergeser 4 sigma tadi. Tadinya 10, di sini menjadi 10 plus 8. 8 asalnya dari 4 kali simpangan baku 2. Hanya 5 nanti yang ini dipilih secara acak dari populasi yang bukan pencilan tadi dan kemudian digantikan. Hasilnya bisa ditampilkan salah satunya dalam bentuk histogram. Tapi ingat, ini nanti sebetulnya masih hanya untuk membantu kita memvisualisasikan benar enggaknya hasil bangkitan kita. Tapi di proses simulasi yang sebenarnya justru outputnya ini nanti Y1 sampai I sampai N, YI 1 sampai N inilah yang beberapa N diantaranya adalah pencilan dipakai untuk input proses selanjutnya. Nah, implementasi konsep pembangkitan data dengan pencilan tadi pada R dapat dilakukan dengan setting seperti ini kira-kira. Jadi yang pertama mendefinisikan konstanta yang diperlukan, berapa butuh bangkitannya, kemudian berapa diantaranya yang menjadi pencilan. Di sini dalam besaran persentase ya, P sama dengan 5 yang nanti diolah menjadi P per 100 dalam persen supaya menjadi N kecil ya, banyaknya pencilannya. Kemudian definisi mu dan sigma kuadrat. Ya, di sini saya nyatakan mu inlier karena yang 10 nanti yang bukan pencilan. Sigma kuadrat saya bunyikan sebagai ragam. Kemudian pada baris selanjutnya di sini baris 6 proses menghitung mu yang mu di mana data dianggap outlier ya, berbeda dari yang tadi. Jauh berbeda dari nilai tengah yang tadi. Kalau tadi 10 di sini diatur mu yang dianggap sebagai outlier itu adalah 10 plus 4 sigma. 10 asalnya dari mu yang populasi pertama tadi, induknya tadi, plus 4 akar ragam sigma. Jadi hasilnya harusnya 18 nanti ya. Nah, baru di baris ketujuh dibangkitkan variabel yang berdistribusi normal sebanyak n besar dengan nilai tengah mu inlier dan akar ragam ya, sesuai sintak di pembangkitan sebaran normal di R ini harus dalam bentuk akar ragam atau sigma. Nah, perintah menggantikan beberapa yang ada di N besar dengan pencilan itu mulai dari baris ke-8. Jadi di baris ke-8 kamu memilih N kecil diantaranya untuk diganti dengan outlier. Ya, bunyinya seperti ini. Jadi perintahnya ini mengambil sampel dari 1 sampai N itu tadi yang ini ya, yang N yang kamu bangkitkan ini sebanyak N kecil. N kecilnya sudah dihitung sebanyak ini, tadi P persen. Ya. Kemudian, habis itu, pengambilan sampelnya bukan dengan pengembalian, sehingga bunyinya replace ini sama dengan false. Jadi kalau dengan pengembalian nanti tetap ada di sampelnya nanti. Jadi diambil, tidak dengan pengembalian. Ya, kalau dengan pengembalian yang sudah diambil bisa ada lagi di dalam sampelnya. Ini tidak dengan pengembalian. Supaya nanti bisa digantikan dengan yang lain. Nah, di sini X yang akan diganti adalah di sini notasinya
X dengan identitas yang tersampel tadi. Jadi ini misalkan kamu run untuk ini saja, perintah ini saja, jika kamu jalankan, itu nanti hasilnya adalah kode indeks, ya. Jadi misalkan N-nya 100, kemudian N kecil di hitungan kita tadi ada 5. Maka perintah ini jika kamu run nanti bunyinya adalah kode individu keberapa yang terambil menjadi sampel. Misalkan individu kedua, individu ke-10, individu ke-15, ya, individu ke-90 gitu misalkan, bisa saja ya. Atau individu ke-70. Ini sudah ada 5. Ya nanti di baris 9 ini akhirnya X yang kedua ini digantikan dengan ya X yang kedua, X yang ke-10, X yang ke-15, ya, X urutan 15, 10, 90, 75 itu akan digantikan dengan bangkitan yang lain. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, jadi untuk perintah yang saya tuliskan sampel, ini hasilnya adalah kode atau indeks bagi data Y yang aslinya tadi. Ya, Y yang ini yang dibangkitkan pertama kali, atau di sini notasi saya X yang dibangkitkan pertama kali, indeksnya kan 1 sampai 100. Nah, di sini perintah sampel ini akan mengambil atau menunjukkan indeks berapa saja yang tersampel. Ya, kode indeksnya dipilih dari angka 1 sampai 100, 5 indeks. Ya, dari indeks 1 sampai 100 dipilih 5 indeks. Nanti indeks ini dipakai untuk mengidentifikasi dengan notasi tanda kurung siku ini, ya. Dan angka-angka yang terpilih dari sampel ini tadi akan digantikan dengan bangkitan yang nilai tengahnya jauh lebih besar. Jadi ukuran sampelnya, ukuran yang dibangkitkan baru ini N kecil karena menyesuaikan dengan yang ada di sini, ya. Tadi kan ini cuma terambil 5 gitu di contoh saya, sehingga nanti yang digantikan ya hanya 5. Tapi yang 5 ini nanti dibangkitkan dari mu yang jauh lebih besar ini dengan ragam yang sama. Oke. Jadi ingat, ini nanti bisa saya tunjukkan ke kalian untuk di R, perintah yang sampel ini adalah mendapatkan indeks-indeks dari angka 1 sampai 100 secara random. Ya, namanya juga sampling, ya. Mengambil secara random tanpa pengembalian. Oke, outputnya nanti histogram yang kalau saya running perintah ini terlihat. Jika kamu tidak menciptakan pencilan, maka variabel yang kamu bangkitkan itu pusatnya di 10, kemudian plus minus 2. Kira-kira ya di sini sampai di sini saja berhenti. Nah, di sini karena ada pencilan, jadinya ada beberapa yang jauh lebih besar. Di sini hampir mendekati 20, nih 20 ke atas, yang mengakibatkan sebarannya jadi lebih menjulur karena ada pencilan yang bernilai besar. Oke, jadi bagaimana pembangkitan data dengan pencilan? Konsepnya seperti ini kira-kira. Ingat, ini sementara masih jadi kita pending dulu karena sebetulnya di proses selanjutnya justru X ini menjadi input dari proses simulasi. Contoh yang kedua, yang kasus regresi ya, di mana bangkitan yang saya tunjukkan ini adalah bangkitan yang tidak sesuai asumsi, ada masalah, ada pelanggaran asumsi di situ. Asumsi yang benar, yang standar itu adalah galat distribusi normal dengan nilai tengah 0 sigma kuadrat. Sigma kuadrat di sini yang menjadi fokus saya. Ini asumsinya ragam sama, homoskedastisitas. Tapi pada kasus real bisa saja terdapat masalah heteroskedastisitas. Yang lanjutannya adalah, ya, kalau sampai ada masalah ini, bagaimana sifat penduga yang selama ini kita pakai? Masih baikkah? Nah, itu proses simulasi selanjutnya nanti. Sementara di sini kita berusaha menciptakan ya kondisi di mana memang di sini terjadi heteroskedastisitas. Ngerubahnya di mana? Ya di sini. Ya, di pembangkitan galat ini tidak lagi menggunakan nilai sigma kuadrat yang konstan, tapi ada fluktuasi.
Di sini fluktuasinya ditangkap dengan notasi sigma kuadrat I. Jadi setiap pengamatan ragamnya beda. Bagaimana menciptakan yang berbeda? Kalau sudah pernah mengambil mata kuliah ekonometrika mungkin, atau di pengantar analisis regresi sebetulnya juga sudah ada, tapi mungkin kurang detail di situ. Struktur heterogestasitas itu bisa dimodelkan dengan bentuk seperti ini. Jadi di situ ada asumsi bahwa ragam meningkat seiring nilai X. Ya, jadi ketika X-nya besar, ragamnya juga membesar. Ya, X-nya 1, ragamnya sigma kuadrat kali 1. Ragamnya 2, X-nya bernilai 1, ragamnya sigma kuadrat kali 1. Ya, X bernilai 2, ragam menjadi sigma kuadrat kali 4 gitu misal. Karena kan seiring perbesarannya seiring nilai perbesaran nilai X. Jadi wajar jika kita mendefinisikan fungsi ragam sebagai hasil perkalian dari konstanta sigma kuadrat dengan nilai X-nya seperti ini. Karena ragam sifatnya kuadrat, ya di sini X-nya juga ikut saya kuadratkan. Apakah harus kuadrat? Tidak harus. Ini kadang-kadang bisa juga menggunakan bentuk fungsi sigma kuadrat kali X saja. Jadi tergantung kasusnya sebenarnya. Nah, di skenario yang saya buat ini, saya anggap kecepatan perbesarannya itu setara. Jadi di sini X kuadrat, sigma kuadrat. Ya, sama-sama menggunakan unsur kuadrat. Ya, semakin besar X-nya, semakin besar ragamnya. Oke. Sehingga nanti pembangkitan yang kita lakukan ada beda di bagian ini, di mana skemanya adalah tetap ada konstanta N sebagai berapa, untuk menangkap berapa banyaknya yang ingin kita bangkitkan. Setting mendapatkan nilai X, bukan membangkitkan ya ini ya, menentukan nilai X, sesuaikan dengan ukuran sampel mestinya. Jika kamu butuh ukuran sampel 100, ya di sini misalkan dibentuk vektor berukuran 100 yang isinya urutan angka 1 sampai 100. Misalkan selain itu, selama jumlahnya 100 nggak masalah. Misalkan ini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya tidak masalah selama tetap bisa menghasilkan ukuran yang nanti dipakai I1 sampai N. N besarnya ini harus sama sampai 100. Oke. Sigma kuadrat. Nah, sigma kuadrat dipakai di mana di sini? Kan masih ada unsur sigma kuadrat. Jadi X-nya sudah beres dari sini, nanti sigma kuadratnya tetap ada konstanta yang kita butuh untuk pengali, ya. Kemudian beta 1 dan beta 2 sebagai parameter model regresinya. Oke, jika kamu menggunakan X yang lebih dari 1, ya harus ada 2 definisi tentang X di sini. Dan betanya jadi 3. Oke, itu inputnya. Secara proses, pertama kamu harus membentuk fungsi ragam terlebih dahulu di sini. Ya, kalau ini sudah terbentuk, baru bisa dipakai untuk membangkitkan. Nah, pembangkitannya ini nanti tidak bisa sekaligus, tapi per I, untuk setiap I. Karena di setiap I, ragamnya berbeda. Kalau yang sebelumnya, materi sebelumnya, pembangkitan galatnya ini bisa sekaligus N, ya, berukuran sekaligus sebanyak N, karena ragamnya sama. Di sini tidak, bedanya di situ. Baru setelah hasilnya dapat, galat ke I ini, setiap I dihitung Y dengan model yang seperti ini, ya, beta 1 plus beta 2 XI plus galat. Ya, jika kamu butuh 100, ya ini jalannya 1 sampai 100. Oke, sama seperti tadi, sementara output ini adalah tampilan untuk memastikan bahwa memang bangkitannya sesuai dengan skenario heterogestasitas. Jadi nanti bisa diperiksa dari diagram pencar, dari penduga MKT, ya, dan lain-lain jika dibutuhkan. Namun pada dasarnya ini nanti masih harus hasilnya sebenarnya berupa pasangan Y dan X yang dipakai di proses simulasi selanjutnya. Oke, ya, dengan menggunakan R, saya bisa menerapkan konsep itu tadi. Baris 1 sampai 5 di sini adalah input konstan, di mana X-nya menciptakan vektor yang berukuran, vektor yang isinya
angka 1 sampai 100 diulang sekali gitu ya. Kamu pakai sequence juga boleh di sini. Kemudian saya nggak menyatakan n sebagai 100, tapi n-nya saya mengikuti ukuran yang ada di x-nya sini ya. Untuk jaga-jaga supaya nanti tetap nggak ada kesalahan spesifikasi ukuran sampelnya ya. Karena tadi seperti saya bilang, n-nya itu mengikuti. Jadi kalau kamu butuh 100 ya ininya harus 100. Nah, ini saya berawal dari definisi x-nya dulu saja lah, sehingga nanti dari definisi x-nya ini jelas, benar, maka komponen dari x ini ada berapa, itulah yang jadi n ya, supaya lebih tepat. Kemudian ragam beta 1, beta 2 seperti ini. Baris 6 mulai menghitung fungsi ragam. Oke. Kemudian ini pembangkitan. Nah, di sini untuk R itu baiknya ya, bagusnya kalau untuk Excel kamu nggak bisa melakukan ini. Ya, fungsi dari ragam di sini jelas tergantung dari nilai X. Ya, padahal X-nya ini vektor. Ya, jadi sigma ini nanti juga berupa vektor. Kan X-mu berupa vektor 1 sampai 100, isinya angka 1, angka 2 sampai angka 100 ini. Ya, kemudian depannya dikalikan sigma kuadrat. Ini masing-masing dikuadratkan jadinya ya di sini. Ya. Hasilnya adalah ragam dari heteroskedastisitas tadi. Matriks ragam yang hetero. Nah, juga berupa matriks vektor. Vektor ragam pada kasus heteroskedastisitas. Jadi di pembangkitan normal di R itu bisa menggunakan input yang berupa vektor di sini. Jadi input ragam atau simpangan bakunya tidak harus konstan, tapi bisa juga berupa vektor. Jadi ketika saya bilang di sini akar sigma head, ini sebetulnya yang di sini berupa vektor yang ukurannya setara ya. Jadi kalau membutuhkan n sebanyak 100 ya di sininya harus vektor yang berukuran 100 kali 1. Oke. N kali 1 dan dijamin sudah betul itu ya, karena tadi kita mengikuti X-nya ini dengan dimensi N-nya ini setara. Oke, jadi di sini kalau kamu nggak pakai R nggak bisa melakukan seperti itu. Harus per I seperti yang tadi saya jelaskan satu persatu. Ya, karena di R bisa input vektor di dalam pembangkitan sebaran pembangkitan variabel yang menyebar secara normal. Oke. Hasilnya juga begitu kan, jadi vektor di sini nanti. B1 konstan, B2 konstan, X vektor, epsilon ini hasil bangkitan tadi juga sudah vektor. Sehingga otomatis Y-nya juga berupa vektor. Ya. Nah, hasilnya nanti dari X yang ini dan Y yang dibangkitkan dihitung sesuai proses ini tadi, yang bangkitan epsilonnya bisa diplotkan dalam diagram pencar. Kemudian bisa dicari koefisien model regresinya. Jadi di sini adalah perhitungan model pendugaan model regresi, perintahnya LM. Ini penamaan saja. Silakan namanya bisa diganti sesuai kreativitasmu. Kemudian yang dipakai di sini nanti yang menyesuaikan. Ini nama modelnya apa? Yang kita pakai hanya koefisien. Kalau ini sudah baku dari codingnya sana, bunyinya seperti ini, koefisien. Ini nama saja. Oke. Oke, untuk output diagram pencar, hasilnya kira-kira seperti ini. Kelihatan ya, bahwa ketika X-nya kecil, ya titiknya tidak banyak, bahkan seolah-olah hanya ada satu saja pengamatan di sini. Ya, tapi begitu X-nya membesar, mulai ada fluktuasi dari pengamatan Y yang semakin lama semakin besar fluktuasinya. Nah, ini berarti pembangkitanmu sudah betul bahwa ada ragam yang membesar seiring nilai X-nya. Oke. Kemudian dari perhitungan MKT, penduga MKT, ini intercept. Intercept itu di-compare dengan beta 1. Seolah ini parameter bangkitannya tadi. Kemudian ini X ini adalah koefisien atau parameter
slope, parameter beta 2 ya, yang bisa di-compare dengan yang parameter bangkitannya tadi. Kelihatan di situ sudah mulai ada perbedaan. Kalau untuk slope-nya nggak terlalu beda, tapi untuk intercept ini jauh berbeda. Di sini saya menggunakan parameter 2, hasilnya min 5, sekian. Nah, jadi memang heteroskedastisitas itu memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam pendugaan parameter. Itu ya kalau hetero. Nah, sekarang ini saya ilustrasikan bagaimana mendapatkan pasangan Y atau Y dari X tertentu yang sudah di set, sudah diatur, tapi model regresinya itu memuat autokorelasi. Galatnya tidak saling bebas. Nah, proses autokorelasinya di sini sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Kita coba ganti menjadi time indeksnya waktu, karena proses autokorelasi ini memang lebih sering terjadi jika data yang kamu pakai adalah data deret waktu. Oke, jadi di sini galat saya ganti indeksnya dengan T, Y-nya juga, X-nya juga, T1 sampai T besar. Kemudian autokorelasi adalah proses R1 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Proses R1 itu artinya galat saat ini adalah fungsi dari galat periode 1 periode sebelumnya dengan koefisien pengalih rho. Di sini rho-nya secara harga mutlak harus kurang dari 1. Dan yang murni normal saling bebas, white noise istilahnya, itu adalah V di sini. Oke, jadi nanti kita butuh dua model. Model yang pertama adalah model galat yang berproses autoregresi 1. Kemudian galat ini dipakai untuk menghitung Y. Oke. Jadi yang pertama input konstan di sini berapa kamu butuhnya, contoh saya 100, yang sama ya, setara dengan X-nya tadi. Jika kamu mendefinisikan X, menentukan X seperti ini ya, coba disesuaikan ukurannya, berarti ya sesuai elemen yang ada di X-nya sini. Ya, di kasus saya ini 100 setara di sini. Beta 1 dan beta 2 tetap sigma kuadrat, rho, sigma kuadrat butuh di sini, rho butuh di sini. Ya, jadi parameter-parameter itu yang tidak dihitung harus ditentukan sebagai input konstan. Tidak dihitung, tidak dibangkitkan, itu dipakai sebagai input konstan. Dan di sini ada satu lagi tambahan, epsilon 0, galat ke 0. Ya, karena sewaktu menghitung galat pertama ada ini E1, kamu butuh E0. Nah, nggak ada kan? Belum ada kalau tidak didefinisikan, nggak jadi nanti. Jadi di sini ada bantuan untuk menghitung epsilon 1, ada setting inisialisasi nilai galat 0. Ya, tulis saja sama dengan 0 gitu. Boleh pakai, jangan pakai angka yang lain, karena kita kan asumsinya nilai galat itu berdistribusi normal dengan nilai tengah 0. Jadi gunakan angka 0. Nah, baru di sini adalah proses ini melibatkan pembangkitan maupun perhitungan. Jadi yang dibangkitkan satu-satunya hanya galat yang ini, yang white noise ini. Komponen white noise, distribusinya normal, nilai tengah 0, sigma kuadrat. Sigma kuadrat menggunakan yang didefinisikan di sini. Kemudian bersamaan dengan E0 yang tadi sudah didefinisikan, secara rekursif kita pakai untuk menghitung galat. Jadi E-1 kalikan rho-nya, hasilnya ditambah V hasil bangkitan. Dapat galat pada periode T yang nanti dikombin dengan beta 1 plus beta 2X ditambah menghasilkan amatan yang Y yang kira-kira nanti ketika dipasangkan dengan X akan menghasilkan sisaan yang berautokorelasi. Oke, sama outputnya. Untuk memastikan pola autokorelasinya bisa dicek dari diagram pencar, MKT, dan plot sisaan. Ini mungkin barang baru. Kalau di sebelum-sebelumnya saya nggak pakai ini ya. Ini bisa dipastikan karena autokorelasi akan lebih terlihat dari plot sisaan. Oke, yang pertama definisi input konstan seperti biasa. Jadi di sini saya menghindari penggunaan T ya, karena ternyata T itu secara default sudah dipakai di codingnya R ya untuk mendefinisikan sesuatu. Jadi saya tambahi TI di sini untuk menunjukkan T-nya.
Jadi ini settingnya sama seperti yang tadi, yang heteroskedastisitas. Jadi settingnya saya buat fixkan X-nya dulu, T-nya mengikuti ukuran X-nya, kemudian beta 1, beta 2, sigma kuadrat, rho tetap sama. Nah, baru di baris ketujuh ini sudah mulai, epsilon ini menciptakan dulu, karena nanti ada proses rekursif. Jadi sudah harus ada rumahnya dulu, ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan bisa langsung vektor-vektor gitu ya. Di sini ada perhitungan keterkaitan hitungan antar epsilon. Jadi untuk mendapatkan E1 butuh E0, untuk mendapatkan E2 butuh E1. Sehingga epsilon ini harus saya set dulu rumahnya, tapi saya isi 0 semua. Jadi vektor isinya 0 semua sebanyak TI. Nah, nanti otomatis yang pertama itu yang dijadikan sebagai sebagai awalan, ya. Oke, jadi di sini V baru proses, V normal, random normal dengan sebanyak TI, nilai tengahnya 0, ragamnya di sini ragam bentuk ragam yang ini tapi yang sudah diakar. Kemudian proses rekursifnya jalan mulai yang kedua. Jadi yang kedua sampai TI yang terakhir hubungannya seperti ini tadi, benar-benar seperti rumus ini, ya. Epsilon yang ke I itu rho kali epsilon yang ke sebelumnya plus VI hasil bangkitan. Oke, ya akhirnya gak kepakai 1 sih memang karena yang pertama dianggap sebagai 0 ya, inisialisasinya tadi. Jadi Fc kalau kita masukkan I 2 berarti menggunakan epsilon 1. Epsilon 1 tadi kalau dilihat dari sini isinya 0, ya. Ini tadi kan membangkitkan epsilon sebagai vektor yang isinya 0 semua. Baru setelah looping ini akan terisi satu persatu. Jadi vektor epsilon ini nanti awalnya berisi 0 semua. Ya, tapi setelah proses rekursif di sini mulai terisi yang ini ganti. Ini dapat dipakai untuk mendapatkan yang berikutnya. Ini dapat dipakai yang berikutnya dan seterusnya. Oke. Nah, hasilnya tersimpan di vektor epsilon yang nanti dipakai untuk menghitung Y. Oke. Hasilnya diplotkan, kemudian dicari penduga koefisien model dengan MKT ya, yang bisa dipakai untuk melihat seperti apa sih akurasinya. Oke, yang baris 16 mungkin baru. Jadi ketika kamu melakukan pemodelan regresi dengan R, perintahnya itu LM. Ini nama saja. Dari perintah LM ini nanti bisa diperintahkan lainnya. Ya, di sini yang pertama saya memerintahkan untuk menspesifikasikan vektor penduga parameternya, namanya beta, dengan cara kasih nama model $sign di sini koefisien. Ini otomatis defaultnya begini. Kalau ingin menampilkan vektor sisaan bisa, ini nama kan, nama aja nih. Ini modelnya sama seperti ini nanti namanya, kasih tanda $sign di sini. Ini default juga bunyinya residuals. Oke. Jadi kamu di sini akan diberi fasilitas untuk mengeluarkan apa-apa yang sudah dihitungkan di perintah LM ini. Ya, kalau ingin dapat semua biasanya type summary model. Summary nama model. Tapi kalau butuhnya hanya by part, koefisiennya saja, sisaannya saja, terus ada lagi yang lain, saya tidak hafal satu persatu, bisa dicek sendiri. Itu bisa ditampilkan dengan perintah seperti ini. Yang ingin saya lihat di sini selain nilai beta juga plot sisaan. Lihat di sini diagram bencarnya. Kelihatan ya, bahwa memang ada hubungan linier antara X dan Y, semakin besar X, semakin besar Y, tapi seolah-olah di sekitar garis ini ada siklus gitu. Ada siklus pendek gitu ya, yang ada pola naik turun di sekitarnya. Oke, itu adalah pola autokorelasi sebenarnya. Ya, kalau tidak ada autokorelasi seharusnya random saja di sekitar garis, tidak ada pola seperti ini. Oke. Kemudian efek terhadap penduga koefisien bisa terlihat ini untuk beta 1 interceptnya cukup jauh dari 2 ya. Untuk slope yang beta 2
Juga ya walaupun tidak se ekstrim ini, di sini ada besaran 0,45. Padahal tadi parameter yang kita bangkitkan adalah, parameter yang dipakai untuk membangkitkan adalah 0,5. Jadi di situ terlihat dengan adanya autokorelasi juga mempengaruhi penduga parameter yang cukup jauh dari nilai parameternya. Untuk plot sisaan sangat terlihat ya. Di sini sudah dibuang pola hubungan X dan Y-nya. Kalau sisaan kan sudah membuang hubungan X dan Y. Ya, jadi hanya benar-benar randomnya saja yang ditampilkan dan tidak random. Jadi di sini ada pola bahwa kalau ada sisaan positif, ini klaster dengan sisaan positif. Tapi begitu ada sisaan negatif di bawah sumbu X, diikuti dengan sisaan negatif berikutnya. Jadi seolah-olah ada siklus seperti ini. Nah, itulah efek dari adanya autokorelasi. Oke, nah ini tadi ya, 3 contoh tadi adalah kasus-kasus di mana kamu bisa membangkitkan data sesuai model, tapi ada asumsi yang terlanggar. Baik itu adanya pencilan, ya, hetero, maupun autokorelasi. Yang lain ada banyak, itu hanya contoh saja. Beberapa 3 dari kasus yang mungkin terjadi. Yang lain nanti sangat fleksibel tergantung dari apa yang ingin kamu teliti. Cuman setelah itu yang kita butuhkan di sini. Ya, setelah membangkitkan itu terus kenapa gitu ya? Terus mau dipakai untuk apa? Nah, inilah yang sebetulnya menjadi inti dari simulasi. Ya, jadi simulasi yang kita lakukan nantinya adalah umumnya untuk mempelajari hal lain. Di sini salah satu yang jadi highlight saya adalah sifat kebaikan penduga. Atau nanti bisa dipakai untuk menentukan membentuk selang kepercayaan, melakukan uji hipotesis dan lain-lain. Ya, ketika asumsi standar tidak berlaku, maka kamu nggak bisa pakai teori. Jadi kamu harus menggunakan simulasi. Sifat kebaikan penduga kalau semua asumsi terpenuhi, nggak usah disimulasikan. Sudah ada teorinya. MKT itu kalau semua asumsi benar sudah pasti baik, tidak bias, ragam kecil, efisien, konsisten. Rata-rata itu juga gitu. X bar sebagai penduga rata-rata, sebagai penduga mu, X bar sebagai penduga mu, secara teori sudah terbukti sifatnya. Best, ya, yang paling baik. Nah, di sini karena ada yang tidak terpenuhi, itulah kita menggunakan simulasi. Ya, jadi simulasi ini adalah cara lain kita mempelajari sifat di mana landasan teori sudah tidak bisa dipakai. Ini contoh saya, ketika hasil bangkitanmu tadi itu input dari proses simulasi selanjutnya. Sebagai contoh, misalkan kamu itu mau melihat sifat rata-rata versus median ya dalam menduga mu, tapi ada pencilan. Kalau yang sebelumnya nggak ada pencilan, nggak usah pakai simulasi, sudah pasti baik ini rata-rata maupun median. Nah, sekarang kalau ada pencilan bagaimana? Nah, berarti kan harus spesifik bekerja dengan data yang ada pencilannya. Kalau nggak ada pencilannya ya buat apa kan? Nah, ada pencilan, tapi pencilan ini di kita sendiri yang menciptakan dengan data bangkitan. Oke, kemudian misalkan mempelajari sifat MKT. Nah, ketika kamu berhadapan dengan data yang membentuk bentuk linier ya, fungsi linier y sebagai fungsi linier dari x, tapi ada pelanggaran homoskedastisitas. Ya, jadi ada asumsinya menjadi hetero, yang homoskedastisitas tidak terpenuhi. Jadi pembangkitannya menggunakan konsep ragam tidak sama. Jadi seperti itu. Ini contoh saja, hanya misal saja kan, ada 2 ini. Yang lain ada lagi. Sama kamu pakai penduga robust, penduga dengan macam-macam penduga di regresi, ada model regresi kuantil lah ya, regresi kuantil, regresi terboboti, regresi robust, atau di sini metode yang lain ya, pendugaan yang lain. Ini contoh paling sederhana saja. Oke, nah di sini sifat penduga tadi itu bisa kalian pelajari kalau kamu memiliki sebaran.
Ya, jadi penduga tadi itu secara kalau cuma satu kali melakukan pendugaan, ya tidak bisa kita dapat sifat sebarannya. Kita berusaha menirukan atau membentuk sebaran dari penduga secara empirik. Jadi kalau cuma satu tidak terbentuk. Harus dilakukan lebih dari sekali supaya sebaran ini terbentuk. Berapa kali? Ini contoh saya 100 atau lebih. Oke, dan nanti di setiap ulangan itu dilakukan atau dengan input yang sama atau parameter yang sama, dengan parameter input yang sama, kamu bangkitkan beberapa kali ya dan dilakukan pendugaan parameter sebanyak ulangan ini. Jadi kamu tidak hanya sekali membangkitkan, inputnya sama tapi pembangkitannya dilakukan beberapa kali. Oke. Sehingga nanti diperoleh M penduga dan output sebenarnya dari proses simulasi ini adalah sebaran dari M penduga ini. Nah, sebaran nanti bisa dilihat dari banyak hal. Bisa dilihat histogram, bisa dilihat rata-rata maupun ragam. Kalau nanti tujuannya sifat kebaikan penduga, dianalisis dari 3 hal ini. Jadi misalkan ini saya berikan notasi, setiap kali melakukan ulangan, tadi kamu dapat theta topi. Ya, untuk menunjukkan ulangan keberapa, saya tunjukkan theta topi J di sini sebagai indeks. Jadi setiap melakukan ulangan, dapat theta topi yang ke J, J-nya 1 sampai M. Oke, kemudian dari seluruh theta topi, seluruh ulangan ini tadi, saya bisa menghitung nilai harapan penduga, tapi empirik. Kalau nilai harapan penduga secara teori di StatMath sudah dipelajari, ya di analisis regresi sudah dipelajari kalau hubungannya dengan regresi. Sifat penduga nilai tengah di StatMath sudah dijelaskan. Di sini tidak menggunakan teori nilai harapan, tapi menggunakan nilai harapan secara empirik. Nilai harapan secara empirik itu konsepnya di sini adalah rata-rata. Jadi kamu dapat penduga yang ulangan pertama sampai penduga ulangan yang ke M, kamu rata-rata dibagi M, itulah wakil empirik dari nilai harapan penduga. Oke. Kalau nilai harapan dihitung secara empirik bisa, ragam juga demikian. Jadi ketika kamu belajar StatMath ngitung ragam, pakai EX kuadrat atau E theta topi kuadrat dikurangi E theta dikuadratkan, ya di sini tidak pakai itu, tapi menggunakan rumus ragam secara empirik. Nah, yang dihitung ragamnya siapa ini? Penduga setiap ulangan. Jadi di setiap ulangan ada penduga, penduganya itu kan lebih dari satu dihitung ragam. Itulah ragam secara empirik dari penduga yang hanya bisa dihitung jika kamu melakukan ulangan sebanyak M. Menghitung penduga sebanyak M. Nanti kalau ini bisa dipakai untuk menghitung sifat ketidakbiasan. Kalau ragam ini bisa dipakai untuk menganalisis sifat akurasi, efisiensi maupun konsistensi. Kalau konsistensi nanti hubungannya dengan ukuran sampel. Oke, yang ketidakbiasaan saya lanjutkan. Kalau tadi ini nilai harapan secara empirik, ini nilai harapan secara teori, ya. Tak bias kalau secara teori kan gini bunyinya. Nilai harapan dikurangi parameter, ya. Nah, kalau empirik ya ini tadi ya, nilai harapan empiriknya dikurangi nilai parameter. Kok tahu parameternya tadi ya? Ketika melakukan simulasi kamu tahu ini. Jadi ketika kita melakukan simulasi sebenarnya kita mempunyai kelebihan besar, keutamaan besar adalah mengetahui nilai parameter. Karena sewaktu membangkitkan kamu sudah set itu nilai parameternya. Kalau kamu melakukan percobaan di lapang, jarang sekali kamu tahu nilai parameternya. Nah, cuma nanti di sini tidak bisa, selisih ini tidak bisa pas sama dengan 0, hanya pendekatan saja. Oke, nah nanti implementasinya ini saya kasih contoh 2, ya, kasus pencilan sama kasus dengan heteros. Untuk yang kasus pencilan, saya menggunakan penduga rata-rata dan penduga median. Ya, rata-rata dan menggunakan rata-rata dan median sebagai penduga mu. Ya, jadi nantinya pembangkitan pencilan itu dilakukan sebanyak M kali. Ya, di sini
untuk setiap ulangan, lakukan apa? Ya bangkitkan sesuai spesifikasi. Ya tadi input konstannya apa saja, terus langkah pembangkitannya seperti apa, supaya dapat ini. Ya, supaya dapat Y1 sampai YN besar yang ada pencilannya. Di sini saya beri kode J karena ini adalah hasil bangkitan pada ulangan ke J. Oke. Baru langkah kedua, proses. Ya, prosesnya apa? Tadi karena kita bicara rata-rata dan median, ya prosesnya hasil ini kamu pakai untuk menghitung rata-rata dan menghitung median. Di sini rumus rata-rata biasa. Biasa aja, ini dijumlah dibagi N, median dicari separuhnya, urutan ke separuhnya. Ya, jadi median ada urutan ke separuhnya. Tapi ada indeks J di atas ini untuk menunjukkan bahwa yang kamu lakukan ini berdasarkan hasil bangkitan yang ke J. Ini proses. Oke, langkah ini diulang, langkah 1 dan 2 diulang sampai J yang terakhir. Dan outputnya bagaimana? Nah, di sini karena kamu membandingkan dua penduga, ya output saya bagi menjadi 2 untuk rata-rata terlebih dahulu. Ya, jadi ketika kamu ingin melihat sebaran rata-rata sebagai penduga mu, ya bentuk histogramnya dari rata-rata yang ada sebanyak M tadi, ya kan kamu punya ulangan pertama sampai ulangan ke M, sehingga rata-ratamu ya akan ada M ulangan, akan sebanyak M. Kemudian cari nilai harapan empirik dengan rumus yang tadi, di rata-rata dibagi M. Cari biasnya, jadi hasil ini dikurangi mu yang disettingkan tadi, di input konstan ya, di langkah 1 kan di input konstan, mu-nya berapa, itu yang kamu pakai sebagai komparasi atau perhitungan selisih dengan hasil ini, untuk melihat bias tidaknya. Kemudian hitung ragam untuk melihat akurasi. Ya, bagi median lakukan hal yang sama. Lihat histogram, hitung nilai harapan empirik menggunakan rata-rata, hitung bias dan menghitung ragam. Nah, nantinya output yang ada 2 tadi untuk rata-rata sebagai penduga mu dan median sebagai penduga mu, kalau tujuannya kita membandingkan versus ini, ya harus kamu analisis juga. Ya, relatif satu sama lain. Bisa dari aspek sifat ketidakbiasannya, bisa dari aspek ragam, bahkan ragam pun bisa kamu secara eksplisit bisa kamu bandingkan dengan konsep efisiensi. Jadi kalau ingat di StatMath itu ada rumus efisiensi rata-rata relatif terhadap median, rumusnya seperti ini. Tapi yang dipakai sekarang adalah ragam empirik. Ya, ragam median sebagai penduga mu secara empirik, dan ragam rata-rata sebagai penduga mu secara empirik. Ini implementasinya di dalam R, ya. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi saya berikan di awal, karena hanya dibutuhkan sekali, jadi saya pakai rumus ini saja. Ya, nah ini berhubung nanti hasil ini dipakai berkali-kali karena mau membangkitkan sebanyak M kali tadi itu, maka fungsi ini atau perintah-perintah ini saya masukkan ke dalam fungsi. Fungsinya namanya fungsi norm out dengan parameter konstan atau apa ya, input konstan sebagai parameter di sini. Jadi butuh N besar, butuh P, butuh mu yang untuk induknya, dan butuh besaran ragam. Ya, ini fungsi yang sama seperti tadi, cuman saya deklarasikan sebagai fungsi. Dengan konstanta input ini ya sebagai input fungsi. Nanti akan dipanggil pada sintak program induknya, script induknya ya, yang digabung dengan proses perhitungan pendugaan menghitung rata-rata dan menghitung median yang dipakai sebagai penduga mu. Oke, jadi di sini script induknya adalah mendeklarasikan input konstan, kemudian menciptakan vektor rata-rata dan vektor median yang isinya 0 dulu sebanyak M sebanyak ulangan. Oh ya, ini ada tambahan, ini ulangannya ya. Sebanyak ulangan, median juga begitu. Jadi ini menyediakan rumah dulu bagi hasil penduga.
Ya, penduga yang pertama adalah rata-rata, penduga yang kedua adalah median. Kemudian looping ini mengisi satu persatu. Ya, jadi di baris 8 sampai 12 ini satu persatu diisi dengan penduga. Untuk mendapatkan penduga mestinya harus ada datanya gitu loh. Jadi di sini di baris ke-9 bangkitan dari normal dengan pencilan ini tadi dipanggil. Fungsinya tadi kan namanya norm out. Pembangkitan fungsi data yang distribusi normal dengan pencilan dipanggil, dan jangan lupa letakkan itu di session dengan folder yang sama ya. Jadi working directory-nya diatur supaya berada di folder yang sama dengan fungsi ini ya, dan fungsi ini sudah di running dulu, kalau enggak kepanggil. Oke. Di norm out itu dijalankan dulu baru dipanggil di sini. Jadi fungsi yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi di run dulu baru dipanggil di sini. Oke, dan input konstan kan sudah ada di atas ya. Nanti di dalam proses fungsi ini hasilnya adalah data yang memuat pencilan dengan ukuran N. Pencilannya P%. Nah, hasilnya dipakai untuk menghitung rata-rata dan median. Ini tidak saya beri indeks karena random aja kan, nanti ketumpuk-tumpuk aja. Jadi setiap kali I ganti. Ya. I yang pertama ada bangkitan sendiri dipakai untuk menghitung rata-rata yang pertama, median yang pertama. Oke. Kemudian masuk I yang kedua, bangkitkan lagi. Hasilnya dipakai untuk menghitung rata-rata yang kedua, median yang kedua. Cuman hasilnya sudah tersimpan di vektor rata-rata dan vektor median. Ya, per tahap, setiap kali iterasi. Ini fungsi, namanya fungsi mean. Ini fungsi yang menghitung rata-rata, median fungsi yang menghitung median. Oke, jadi ini looping ini mengisi satu demi satu vektor rata-rata head. Ini head ini maksudnya penduga gitu maksud saya. Terserah ini namanya, terserah kamu ya. Ini kebetulan saya memberi namanya seperti ini. Oke, satu persatu, dan begitu looping ini selesai, maka kamu mendapatkan vektor rata-rata dan vektor median yang sudah terisi sebanyak M baris. Oke. Kalau 200 yang akan terisi sebanyak 200. Yang nanti dilihat outputnya dalam bentuk histogram. Dihitung nilai harapan secara empirik ya. Jadi vektornya tadi dihitung min, hasilnya adalah nilai harapan secara empirik, baik itu untuk rata-rata maupun untuk median. Dihitung biasnya di baris 2021, dihitung ragam dengan perintah var di sini. Kemudian dihitung juga efisiensi relatif jika diperlukan. Oke, ya mestinya diperlukan kalau memang mau konsepnya perbandingan. Oke. Untuk histogram, ini adalah histogram dari rata-rata, 200 rata-rata tadi. Yang ini histogram dari 200 median. Kalau kamu lihat, untuk rata-rata, ya seharusnya pusatnya kan di 10 sini nih. Karena mu-nya kan tadi 10. Ya, jadi di sini rata-rata mulai cenderung besar distribusinya bergeser ke kanan. Ya, di sini masih ada cukup banyak rata-rata yang nilainya di hampir 11. Ya, bahkan masih ada yang 11,5 sampai 12. Beda dengan median yang pusatnya masih cukup berat di sekitar 10 saja. Jadi di sini saya sebutkan sebaran sudah mulai cenderung bergeser dari nilai yang lebih besar dari 10 untuk rata-rata. Sedangkan median masih banyak di sekitar 10, walaupun ada yang masih di kanannya ya, tapi di sekitar 10 ini masih cukup banyak. Itu memang properti atau sifat dari median yang sifatnya dalam bahasa peluang itu robust terhadap pencilan, kekar terhadap pencilan, tidak terlalu terpengaruh oleh adanya pencilan. Ditunjukkan lagi dengan perbandingan nilai harapan. Jadi kalau kamu lihat, nilai harapan secara empirik dari rata-rata itu 10,3
median 10,15. Nah, kelihatan di situ ya, ternyata kalau ada dari perhitungan bias, ya, ini median biasanya lebih kecil. Kenapa begitu? Ya, karena ada pencilan tadi. Jika tidak ada pencilan, ya seharusnya rata-rata ini memiliki bias yang mendekati 0. 0 bahkan ya secara teori ya, biasnya 0. Tidak bias bahasanya. Tidak bias. Tapi karena ada pencilan, jadi ada selisih yang cukup besar antara nilai harapan dengan parameternya. Yang berarti bahwa rata-rata tidak lagi bagus untuk menduga mu. Sifatnya jadi bias. Bahkan biasnya jauh lebih besar dibandingkan dengan median jika median yang digunakan. Namun di sini rata-rata masih memiliki ragam yang lebih kecil di kasus kita. Ya, jadi inilah proses komparasi sifat penduga ya di kasus kita penduga mu menggunakan rata-rata dan median. Justru output inilah yang menjadi tujuan akhir dari proses simulasi. Pembangkitan datanya tadi itu malah jadi input dan diulang beberapa kali supaya menjadi sebaran sesuai dengan apa yang ingin kita pelajari. Itu untuk yang rata-rata dan median pada data dengan pencilan. Contoh saya selanjutnya adalah penduga metode kuadrat kecil ketika ada heteroskedastisitas pada model regresi. Jadi seperti tadi, ya ada M ulangan dan di setiap ulangan kita melakukan ini pembangkitan data sesuai spesifikasi yang tadi, ya supaya dapat Y yang memang memenuhi atau mengikuti model ini. Kalau karena regresi ya ini nanti dipakai berpasangan dengan X-nya. Dan X-nya kan sudah di-set ya, bukan dibangkitkan tapi diatur, difikskan bernilai berapa. Dengan input yang sama nanti diulang ini. Ya. Tapi sebelumnya hasil ini dipakai untuk menghitung penduga MKT karena modelmu masih 1X, jadi MKT-nya hanya mendapatkan intercept sama slope beta 1 topi dan beta 2 topi yang diperoleh untuk setiap data bangkitan. Sehingga ada indeks J di atas ini. Jadi setiap kali membangkitkan langsung dapat beta 1 topi dan beta 2 topi. Prosesnya di sini nanti diulang. Bangkitkan yang kedua, dapat lagi yang kedua, penduga yang kedua. Input konstan tidak boleh dirubah. Tapi Y-nya akan berubah-ubah karena pembangkitannya diulang lagi. Gitu. Oke, jadi nanti sama untuk melihat sifat dari penduga, ya karena penduganya ada dua, beta 1 topi dan beta 2 topi, kamu hitung, lakukan hal yang sama, dari bentuk histogram, bentuk nilai harapan secara empirik, bisa lihat ketidakbiasan, bisa melihat ragam. Sama bagi beta 1 maupun beta 2. Oke. Nah, implementasinya dalam R serupa dengan yang tadi. Fungsi yang tadi saya jelaskan ke kalian untuk mendapatkan Y yang mengikuti model regresi dengan heteroskedastisitas itu dipakai di dalam atau dideklarasikan dalam fungsi dengan input konstan. Ya, inputnya input konstannya. Semua input konstan ditaruh di sini. Nanti di main script-nya ini dideklarasikan dulu. Oke, dipanggil sesuai ulangan yang dibutuhkan. Oke, jadi di sini untuk main session-nya atau main script-nya input konstan didefinisikan, bahkan di sini saya berani menggunakan M sebanyak 1000, saya ulang 1000 kali. Oke, otomatis nanti saya juga menyediakan vektor outputnya kan beta ya tadi ya. Kalau tadi outputnya rata-rata dan median, sekarang outputnya beta 1, penduga beta 1 dan penduga beta 2 yang saya letakkan di vektor berukuran M kali 1 karena 1000 ya 1000 kali 1 nggak mungkin nih kamu lakukan di Excel toh, harus kamu lakukan di R memang kalau sebanyak itu. Kemudian looping ya, looping ini dipakai untuk memanggil fungsinya tadi ya. Jadi fungsi pen ini adalah fungsi pembangkitan Y sesuai model regresi dengan heteroskedastisitas.
yang menggunakan X sebagai input, ya, definisi X-nya konstanta prediktor yang disetting 1 sampai 10. Ya, jadi di sini saya hanya menggunakan 10 saja, ya, setiap kali membangkitkan saya hanya menggunakan 10 saja. Jadi n besarnya ini 10 aja sebenarnya di sini. Bu, jangan, kalau misalkan saya pakai 100 silakan gantinya di sini ya. Nah, gantikan di sini nanti akan mengikuti. Tadi saya di awal sudah menyatakan bahwa untuk regresi ini supaya aman, nggak ada mismatch, tidak ada ketidakcocokan antara dimensinya X dengan ukuran. Maka nanti ukuran Y-nya sesuaikan dengan X yang sudah didefinisikan. Jadi kalau saya mendefinisikan X 1 sampai 10 ya berarti otomatis setiap kali pembangkitan saya hanya dapat 10 pasang. Hanya dapat 10 pasangan X dan Y. Oke. Kalau di contoh yang tadi saya pakai 100 karena saya membangkitkan X-nya 1 sampai 100. Oke. Nah, jadi di sini setiap kali membangkitkan saya mendapatkan 10 Y ya yang berasal dari 10X dengan beta B1, B2 yang sudah didefinisikan di sini dan ragam 4 ya yang dipanggil sesuai fungsi pen di sini. Hasilnya dipakai untuk mendapatkan penduga model yang saya panggil di sini dalam koefisiennya saja. Nah, koefisien setiap kali bangkitan ini saya simpankan ke dalam vektor beta 1 ketika itu berhubungan dengan koefisien yang pertama. Saya simpankan di beta 2 ketika itu berhubungan dengan koefisien yang kedua. Jadi model ini karena ini namanya model, kemudian $sign koefisien, hasilnya 2. Ya, elemen pertama itu intercept, elemen kedua penduga untuk slope. Ya, yang pertama ini saya kasih nama beta, jadi kayak vektor berisi 2 gitu. Jadi beta itu nanti pasti isinya ada vektor isinya 2. Ini vektor untuk beta 1, yang ini untuk beta 2. Tapi namanya di sini saya panggil dengan nama beta kurung siku 1 berarti menunjukkan elemen yang pertama, beta dalam kurung 2 menunjukkan elemen yang kedua. Yang saya simpankan setiap kali membangkitkan, ini vektor beta 1 yang awalnya isinya 0, 0, 0, 0 semua sampai yang ke 1000. Setiap kali looping, setiap kali iterasi, ini terisi. Ini terisi. Ya, yang lain masih 0. Nah, setelah jalan ke iterasi yang kedua, baru ini terisi. Iterasi ketiga terisi lagi. Ya, jadi saya tidak menyimpan seluruh Y hasil bangkitan. Yang saya simpan hanya penduga koefisiennya saja. Penduga koefisien ini juga nggak saya simpan semua. Ya, saya tumpuk-tumpuk aja. Karena nanti setiap kali mendapatkan, sekali dapat, langsung saya simpankan di vektor beta 1 dan vektor beta 2. Jadi yang saya simpan hanya penduga parameter di setiap kali iterasi. Datanya sendiri tidak saya simpan. Oke. Nah, sudah, baru masuk ke output ya, itu histogram, perhitungan nilai harapan secara empirik, perhitungan bias, dan perhitungan ragam. Karena ini konteksnya penduga yang berbeda, tidak ada efisiensi loh ya. Kalau efisiensi itu menduga barang yang sama, baru dibandingkan. Ini kan menduga barang yang berbeda, ada beta 1 dan beta 2 itu beda. Ya, dan di sini saya juga hanya menerapkan satu konsep, MKT saja. Jadi memang tidak saya lakukan perbandingan ragam karena penduganya hanya 1. Oke, di sini lihat ada histogram untuk beta 1 dan beta 2. Beta 1 itu tadi parameter yang kita pakai 2, beta 2 parameternya setengah. Ya, jadi secara empirik ini 1000 nilai beta 1 masih menunjukkan pusat ya. Masih betul ya, di sekitar kira-kira di sekitar 2 di sini. Untuk beta 2 juga masih ada pusat yang sekitar setengah di sini. Jadi tidak terlalu ada masalah di pusatnya. Karena masih di sekitar nilai parameter yang sudah dispesifikasikan. Namun bisa dipredili atau bisa diteliti lagi, ditelusuri lagi lebih detail dari nilai harapan biasnya. Ya, jadi secara nilai harapan, beta 1
empirik itu nilainya 1,9. Bisa di-compare di sini betul ya, tidak jauh dari 2. Nilai harapan secara empiris untuk beta 2 0,537 juga tidak jauh dari beta 2. Sudah saya hitungkan bias di sini masih mendekati 0. Oke, walaupun yang satunya minus di situ, under di bawahnya. Ragam, secara teori, ragam ini mestinya jauh lebih besar daripada ketika tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dan sayangnya di sini saya tidak ada komparasi. Jadi kalau mau mengcompare, seharusnya kamu melakukan simulasi dengan setting yang sama di input konstan, tapi tidak menggunakan konsep hetero. Jadi harusnya ragam konstan. Input yang lain sama, kecuali bentuk ragam. Jadi kalau bentuk ragamnya konstan, ya ini bisa kamu lakukan analisis hal yang sama, bisa dibandingkan. Relatif satu sama lain. Jadi skenario-nya kebetulan di punya saya hanya satu, skenario menggunakan konsep heteros. Jadi kalau mau membandingkan, bisa ditambah dengan skenario yang tidak ada heteros. Ya, hanya di bagian pemanggilan fungsi tadi, pemanggilan yang fungsi pen itu loh yang diganti. Jadi di situ mestinya memanggil fungsi yang mendefinisikan pembangkitan regresi, ya, pembangkitan data sesuai model regresi tanpa heteroskedastisitas. Dihitung output yang sama, cuman outputnya di sini nanti bisa di-compare. Atau ketika kamu tetap menggunakan kasus heteros, menggunakan konsep penduga yang lain. Penduga terboboti mungkin, ya, weighted least square yang memang akhirnya settingnya tidak semudah tadi. Kalau tadi hanya mendefinisikan fungsi LM, Y, X, gini saja. Nah, kalau kamu menggunakan konsep penduga yang lain, ya ini ada fungsi lain yang dipakai. Supaya dapat beta 1, beta 2 yang berbeda konsep. Nah, baru di situ bisa dibandingkan. Ya, jadi seperti yang tadi rata-rata dan median itu bisa dibandingkan karena dua penduga yang berbeda konsep. Nah, di contoh ini saya hanya satu konsep, hanya satu skenario. Jadi tidak bisa dilakukan perbandingan. Ini hanya contoh saja. Di tugas yang saya berikan, saya masih menggunakan konsep pendugaan yang sama seperti yang saya jelaskan di sini. Hanya saja skenario-nya lebih dari satu. Ya, nanti detailnya saya jelaskan pada sesi diskusi seperti apa. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Silakan dipelajari dulu. Jika ada yang ditanyakan bisa nanti di sesi diskusi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.